Halo, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam jumpa kembali. Semoga kabar kita hari ini kabar baik dan sehat. Seperti biasa, kita selalu awali kegiatan kita dengan menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Maka kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersihkan hati kita supaya Tuhan layak hadir dalam hati kita masing-masing. Maka lihat teks doa ini boleh dibaca secara langsung ataupun dibaca dalam hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Baik, kalau minggu lalu kita membahas tentang bersikap kritis terhadap media massa, sekarang kita melihat bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Jadi tema ini masih boleh kita katakan berkaitan dengan minggu lalu. Yang pertama kita bahas adalah gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Beberapa pengertian gaya hidup di sini. Yang pertama, gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya yang berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Ya, jadi gaya hidup itu selalu berkaitan dengan aktivitas maupun minat dan pendapat seseorang. Tentu nanti berkaitan dengan status hidupnya. Kemudian, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Maka gaya hidup saya itu adalah pola hidup atau tingkah laku saya setiap hari. Begitu juga setiap orang. Kemudian gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya di kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum. Ya, jadi gaya hidup saya menunjukkan bagaimana saya mengatur kepribadian saya, mengatur tingkah laku saya, kemudian itulah yang saya tampakkan di masyarakat. Kemudian gaya hidup bisa ditentukan oleh agama, boleh ditentukan oleh profesi, boleh juga ditentukan oleh situasi zaman saat ini, atau katakanlah situasi zamannya, kemudian bisa juga oleh teknologi, boleh juga karena hobi atau kemauan atau bakat, kemudian bisa juga karena umur, kemudian bisa karena jenis kelamin, bisa juga karena idola dan sebagainya. Misalnya seseorang yang setiap harinya atau sehari-harinya bertekun dalam bidang keagamaan, misalnya entah itu pendeta, seorang ustadz, ataupun pemuka agama, pasti gaya hidupnya juga berkaitan dengan keagamaan. Demikian juga misalnya menyangkut profesi. Ketika seseorang profesinya adalah seorang direktur, maka tentu gaya hidupnya juga seperti seorang direktur. Atau mungkin juga profesinya sebagai seorang selebritis, maka gaya hidupnya juga akan seperti seorang selebritis dan sebagainya. Berbagai gaya hidup, tren, mulai dari mode, musik, film, perangkat teknologi, tentu tak bisa juga dilepaskan dari kehidupan masyarakat, terutama nanti kaum muda, seperti orang yang masih duduk di bangku pelajaran. Maka termasuk juga kita ini. Kemudian kita harus menyikapi semua ini, kita harus selalu kritis dengan gaya hidup yang berkembang, yang senantiasa juga berubah setiap saat, terutama untuk kita kaum muda. Kemudian kita melihat yang kedua adalah tentang ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos, artinya gagasan atau konsep,
kemudian logos artinya ilmu. Maka dari kata ide, gagasan. Jadi ideologi secara umum boleh dikatakan sekumpulan ide atau gagasan. Jadi kalau kita kaitkan berarti ilmu tentang sekumpulan ide ataupun gagasan. Tetapi pengertian secara luas bisa dikatakan ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok berbagai sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Tentu ideologi nanti boleh dianut oleh satu negara atau mungkin juga satu kumpulan atau mungkin juga satu komunitas dan lain-lain. Ideologi atau paham dan aliran yang berkembang, kita lihat satu persatu. Ada yang pertama adalah nasionalisme. Maka sifat nasionalisme ini juga tentu yang positif. Ketika seseorang punya sikap nasionalisme, ini pasti akan menjadi kebanggaan untuk masyarakat dan tentu untuk dirinya sendiri. Etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri, ya nasional, yang menyangkut satu bangsa. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan atau menghina bangsa lain. Nah, jadi tentu ada juga hal negatif dari ketika pemahaman nasionalisme ini menjadi sempit. Tetapi tentu positifnya nanti akan ada juga untuk seseorang yang berguna ataupun yang bermanfaat bagi satu negara. Kemudian kita melihat Marxisme, suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Ini nanti menyangkut perekonomian satu negara ataupun satu kelompok tertentu. Maka tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh, rakyat kecil. Maka nanti ini hampir bersamaan atau hampir sama dengan komunisme. Komunisme itu tentu harus sama untuk semua. Maka Marxisme ini tentu dilahirkan oleh seorang yang bernama Marx. Itulah kenapa disebut Marxisme. Kemudian ini yang kita sebutkan tadi, komunisme, yaitu menciptakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Jadi kata komuni, kumpulan atau sekelompok, komunitas. Maka dari situlah kata komunisme, bahwa dasarnya semua sama, terutama menyangkut kesejahteraan. Ada positifnya, ada tentu juga nanti negatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah teokrasi. Theo itu kalau dalam bahasa Latin adalah Tuhan. Maka teokrasi merupakan sebuah paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politik atau politis. Negara adalah negara agama. Maka negara teokrasi tentu yang paling dominan di situ nanti adalah selalu menyangkut Tuhan. Sosial, politik, ekonomi semua dikaitkan nanti dengan Tuhan. Kemudian neoliberalisme. Kata liber itu dalam bahasa Inggris juga nanti liber berarti bebas. Maka dikatakan suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Kemudian kita lihat berbagai gaya hidup pribadi, tren, dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Apa itu? Yang pertama, budaya materialistik dan hedonistik. Hidup berkelimpahan, materi dan berkesenangan, manusia diukur dari yang dia miliki, entah itu rumah, mobil, dan sebagainya, dan bisa juga menyangkut dengan karakter. Kemudian kita lihat berikutnya adalah individualisme. Muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik,
dan budaya yang sedang berlangsung umumnya muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Tentu individualisme ini juga salah satu yang menjadi tantangan pada masa sekarang, terutama karena perkembangan teknologi. Semua orang sudah dimudahkan dengan alat, maka tidak lagi membutuhkan orang lain. Butuh hiburan bisa dari alat itu sendiri. Butuh kebutuhan ekonomi juga bisa melalui alat itu. Maka orang yang di sekitar itu bukan menjadi hal yang penting lagi. Itulah nanti yang memupuk atau yang menanamkan individualis pada zaman sekarang. Kemudian pluralisme. Orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur baur. Tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Pelaksanaan keagamaan dan hidup bermasyarakat rakyat makin berkurang. Ya, jadi ketika dalam satu negara terjadi pluralisme ini, maka nanti kalau kita kaitkan dengan keagamaan, itu sudah pasti tidak lagi teratur dalam tanda petik, karena sudah bergabung semua, termasuk nanti agama-agama atau keyakinan-keyakinan sebuah religius. Kemudian fundamentalisme, yang fundamen atau yang mendasar, muncul karena adanya suatu ketekanan atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu. Gerakan-gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau kepentingan politik tertentu. Iya, jadi ini juga sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dimunculkan satu masalah yang nanti ada maksud di belakangnya, tapi boleh dikatakan katakanlah yang dibuat-buat atau yang untuk memunculkan satu masalah selalu dikaitkan dengan agama. Makanya katakan yang fundament, yang penting. Kemudian kita lihat berikutnya, isu gender, genus, bahasa Latin genus, atau dalam bahasa biologi nanti jenis kelamin. Gerakan pembebasan kaum perempuan, pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Jadi kalau isu gender ini selalu dikaitkan dengan kesetaraan gender, dan paling sering pasti menyangkut perempuan. Bagaimana perempuan itu dianggap bisa juga seperti laki-laki, atau dalam kata atau bahasa kita harus sama. Jadi harus sama ini nanti tentu boleh kita terima, boleh juga tidak, maka bisa nanti terjadi pro dan kontra. Kemudian tentu nanti juga menyangkut kesetaraan gender ini juga kehidupan manusia atau masyarakat seluruhnya. Kemudian isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi. Sikap demokratis dibutuhkan terutama karena munculnya kekuatan baru yang dibawa oleh globalisasi. Ya, jadi kata demokrasi, negara kita juga menganut salah satu asas demokrasi di negara kita. Kemudian isu lingkungan hidup. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang konyol dan bunuh diri. Kita lihat sekarang bahwa lingkungan itu tidak lagi bersahabat kepada manusianya sendiri, karena lingkungan katakanlah tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dilindungi, maka lingkungan itu sendiri juga menjadi lawan bagi manusianya. Kemudian kita lihat yang terakhir, Yesus menggugat situasi zamannya. Dalam karya pelayanannya, Yesus sangat memperhatikan orang-orang kecil yang mengalami penindasan. Itulah salah satu juga pewartaan yang selalu dilanjutkan oleh para pengikut Yesus itu, atau katakanlah Kristen sampai saat ini.
Mereka itu antara lain kaum miskin, orang sakit, kemudian yatim piatu dan janda, dan para pendosa. Jadi kaum miskin sangat banyak juga nanti yang ikut mengikuti Yesus, kemudian mendengar semua perkataannya atau sabda-sabdanya atau khotbah-khotbahnya. Kemudian Yesus juga melihat mereka, orang-orang sakit, bahkan menyembuhkan mereka. Kemudian tentu para yatim piatu dan janda, nanti sangat banyak cerita-cerita tentang itu, kepedulian Yesus kepada kelompok ini. Dan yang terakhir tentu juga kepada para pendosa. Bisa juga nanti misalnya seperti perempuan tunasusila, kemudian pemungut cukai, dan lain-lain. Ya, jadi kalau dalam bentuk gambar seperti ini bisa kita lihat ya, pusatnya adalah Yesus. Jadi dia bisa ke semua kalangan, orang miskin, yatim piatu dan janda, orang sakit, dan para pendosa. Kemudian terakhir, Yesus berjuang sekuat tenaga untuk menetralisir situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi dia datang untuk memperbaiki atau memunculkan pendapat atau cara berpikir yang baru kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak berjuang sendirian, tetapi juga memohon pertolongan dari Allah Bapanya. Tentu nanti pertolongan itu selalu dengan doa. Iya, kemudian Yesus bersikap kritis terhadap ideologi dan aliran pada zamannya. Kelompok mana saja kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Farisi. Kata Farisi itu dari kata Phareses, artinya terpisah. Kelompok Farisi adalah kelompok orang-orang Yahudi saleh atau kelompok Yahudi yang mengaku sebagai yang bertanggung jawab untuk agamanya, yang menerima hukum tertulis dan lisan dengan amat teliti, menaati berbagai macam kewajiban. Maka kelompok ini adalah yang duduk di bagian keagamaan yang kita baca nanti dalam kitab suci, yang selalu duduk di tempat-tempat terhormat, kemudian juga yang membuat aturan dan lain-lain. Kemudian kelompok Saduki. Kelompok Saduki merupakan salah satu kelompok politik Palestina pada zaman Yesus. Jadi kelompok ini nanti tentu yang hidupnya berkecimpung dalam dunia politik pada masa itu, yaitu di Palestina. Maka nanti baik itu kelompok Farisi dan Saduki selalu atau sangat sering dikecam oleh Yesus itu, terutama nanti kelompok Saduki bahkan dikatakan, celakalah hai kamu kaum Farisi dan lain-lain. Karena dianggap kelompok ini tentu tidak lagi sesuai dengan garis-garis kerajaan Allah ataupun kehidupan yang sebenarnya. Kemudian kita lihat Eseni Qumran. Eseni, jadi dari kata Ibrani itu kelompok ini disebut dengan kata Hasidim, orang-orang saleh. Kelompok ini menganggap diri sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Maka nanti kalau kita baca ceritanya ini, kelompok ini sengaja mengasingkan diri di satu tempat yang dijauhi oleh masyarakat. Jadi mereka hidup di situ dengan harapan mereka lah nanti yang selamat dari ketika Tuhan itu turun untuk menghancurkan orang-orang berdosa. Kemudian kelompok Zelot, kaum Zelot. Ada satu orang juga yang berasal dari kelompok ini, murid Yesus yang berasal dari kelompok ini. Kaum Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Roma. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berjuang untuk mengusir penjajah yang pada saat itu bangsa Palestina atau di mana Yesus dulu hidup itu adalah bangsa jajahan Romawi. Kesimpulan, sikap iman merupakan bentuk
sikap bagaimana kita menerima Allah dan kasih Allah. Sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen sejati. Maka sikap kritis itu seharusnya selalu kita miliki. Konsekuensi dan dasar dari hidup kritis adalah berani menyatukan diri. Tentu nanti konsekuensinya juga akan menyangkut dengan kehidupan kita. Boleh tentu mengalami sakit, penderitaan, dan lain-lain karena kritis. Kemudian di dalam perkembangan dunia dan berani melepas apa yang nikmat dan menjadi murid Kristus. Ya, jadi dengan sikap kritis yang diharapkan dari kita, kita berani melepas apa yang nikmat itu, tanda petik, yang enak-enak itu, dan hidup seperti Yesus atau menjadi murid-murid Yesus. Kemudian berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Nah, jadi cita-cita itu tentu menyangkut entah itu nilai-nilai yang normatif, nilai-nilai keagamaan, dan sebagainya. Berusaha memalingkan diri dari egoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama. Dalam bahasa Latin disebut bonum commune, kepentingan untuk kebaikan bersama. Maka berusaha menjauhkan hal-hal yang sifatnya ego diri sendiri, tapi mengarahkan itu kepada kebaikan bersama atau kepentingan bersama. Membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri.